Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Saya izinkan saya untuk mewawancarai. Saya ada tugas dari CGP dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual, di mana harus mewawancarai kepala sekolah tentang cara penyelesaian dari kasus-kasus permasalahan, di mana mungkin Pak setiap jengkal, setiap sudut kehidupan pasti selalu saja ada permasalahan, Pak, ada kasus, ada dilema etika. Nah, dari sekian banyak kasus mungkin ada kasus yang sifatnya dianggap sama-sama benar. Nah, di sini Bapak sendiri bagaimana cara mengambil keputusan dari kasus-kasus yang memang mengandung kebajikan yang dianggap benar dua-duanya. Izinkan saya memberikan pertanyaan ke Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sinakasi. Saya Freddy, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Pak? Kasus dilema etika ya berarti sebuah kasus di mana kita harus memilih satu di antara dua, di mana kedua-duanya hampir memiliki nilai yang sama, sehingga kita bingung menentukan yang satu atau yang lainnya. Tapi kasus tersebut tentu saja harus diselesaikan, ya gitu. Kita harus bisa menyelesaikan kasus tersebut meskipun kadang-kadang karena dilema tersebut tidak menyenangkan. Ya, gitu. Ada beberapa hal yang saya lakukan ketika menghadapi dilema etika di sekolah ini gitu. Yang pertama, kita harus memahami dulu ya persoalan yang terjadi secara keseluruhan, dilihat dari berbagai sudut pandang yang mampu kita bidik begitu. Kemudian yang kedua, kita mengorganisir, mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan atau berhubungan dengan kasus tersebut. Kemudian berikutnya kita juga harus mampu menganalisis, memilah-milah kasus-kasus mana yang urgen, yang penting dalam penyelesaian masalah atau tidak ya, yang penting yang mana. Jadi kita fokuskan pada kasus-kasus fakta-fakta yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan cara itu ya kita bisa mengklasifikasi dan menetapkan suatu kasus termasuk kasus dilema etika atau kasus hidup moral gitu. Ya, bagus sekali Bapak, terima kasih jawabannya. Ternyata mungkin dari Bapak ya ada pertimbangan dari situ. Terus untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bila ada kasus yang sama-sama benar, bagaimana itu cara menjalankan atau mengambil keputusannya? Ya, saya di sini ya yang pertama jelas seperti tadi, memahami ya, harus memahami konten dari pokok permasalahan yang terjadi. Yang kedua adalah menentukan atau orang-orang yang terlibat atau terdampak ya dari kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengajak musyawarah orang-orang yang terlibat atau terdampak tersebut, sehingga kemudian yang selanjutnya kita memprioritaskan penyelesaian permasalahan yang paling urgen, yang paling mendesak untuk segera diatasi. Gitu. Ya, bagus sekali Pak. Terima kasih jawabannya. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
eh, prosedur khusus barangkali tidak ada, hanya ini berangkat dari pengalaman yang biasa saya lakukan. Yang pertama, kita tentu saja mengumpulkan informasi-informasi atau fakta-fakta yang terjadi. Ya. Yang kedua, kita menganalisis, memilah fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selanjutnya, kita melakukan cross check ya, dengan pihak-pihak yang terdampak dari kasus tersebut. Selanjutnya, seperti tadi, kita melakukan musyawarah dengan orang-orang atau pihak-pihak yang berkaitan. Kemudian ya kita juga mendata ya, hal-hal positif dan hal-hal negatif. Jadi kita memisahkan hal itu tersebut. Kemudian ya kita menentukan prioritas pemecahan permasalahan sesuai dengan masalah yang terjadi. Bagus sekali Pak. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Ya, yang pertama kita harus mampu mengorganisasi fakta-fakta yang terjadi. Yang kedua, kita harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Berikutnya, kita harus menentukan pihak-pihak yang terlibat atau terdampak dari masalah tersebut. Kemudian, ya kita membuat skala prioritas dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya. Itu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Iya. Dari tadi berarti Bapak mengutamakan asas musyawarah ya. Iya, musyawarah. Ya, bagus Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya dalam pengambilan keputusan. Ya, SD Negeri 1 Sindang Kasih Iya. merupakan SD yang gemuk, Ya. di mana siswanya luar biasa banyak, sebanyak 620 orang. Iya. Kemudian dikelola oleh personil sebanyak 36 orang. Hmm. Jumlah siswa dan jumlah personil yang banyak ini tentu saja merupakan sebuah tantangan bagi saya pribadi, di mana setiap orang memiliki karakter ya, masing-masing yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa guru ya dari karakter tersebut yang memiliki ego lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, itu. Jadi ego guru lebih tinggi daripada yang lainnya. Yeah, kemudian yang berikutnya, walau bagaimanapun kita harus mampu meramu ya, menyatukan hal-hal yang sama ya, di antara berbagai pendapat, perbedaan guru yang banyak itu. Kemudian kita harus mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi tanpa terjadi benturan-benturan pengiring. Artinya kita harus mampu menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan masalah baru. Maka kita harus mampu mencari penyelesaian yang win-win solution, bagus untuk semua pihak, bisa diterima oleh semua pihak, meskipun tidak bisa 100% diterima, tapi paling tidak bisa meredam benturan-benturan yang terjadi. Dengan banyaknya personil tenaga guru itu merupakan suatu keuntungan ya tersendiri. Tapi di sisi lain memang tantangan terberat itu udah ada di situ ya Pak ya. Harus apa ya, bisa merangkum dari berbagai pendapat heterogen. Ya, bagus Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang terjadi ya tergantung urgensitasnya ya, gitu. Nah itu
kami di sini terbiasa melakukan rapat bulanan. Di rapat bulan tersebut kita membahas berbagai hal untuk kemajuan pembelajaran pendidikan di SD 1 Sindang Kasih, termasuk diantaranya kalau ada kasus-kasus yang terjadi kita bahas di sana. Kemudian yang kedua, kita juga biasa mengadakan rapat kilat. Ya. Rapat kilat ini dilakukan apabila terjadi kasus-kasus yang urgen, harus segera diselesaikan, tidak bisa menunggu dalam waktu rapat bulanan. Jadi itu kita briefing, bisa terjadi 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, atau bahkan 1 minggu bisa 2 kali, tergantung kebutuhan dari penyelesaian permasalahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kita juga biasa melakukan musyawarah terbatas, saya sebut seperti itu, di mana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, saya memanggil beberapa orang guru yang kalau dikatakan senior lah, gitu, yang kira-kira bisa diajak untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi bisa rapat bulanan, kemudian bisa berbentuk briefing atau musyawarah terbatas. Itu yang saya lakukan. Iya. Jadi setiap ada kasus tadi kan ada yang ditindak secara langsung, ada yang tunggu dulu. Oh iya. Ya, karena tergantung kasus sifatnya. Iya, bagus. Terima kasih, bagus sekali Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, mungkin ada seseorang atau faktor lain yang membantu. Tentu saja kami menjadikan sekolah ini sebagai sebuah sistem lah istilahnya. Jadi bukan karena seseorang atau salah satu orang ya, tapi merupakan hasil kerja bersama-sama gitu kan. Alhamdulillah di sini ya, dari sekian banyak guru ada beberapa guru senior ya, yang memiliki pengalaman baik dari segi pekerjaan maupun dari segi usia, mereka dipandang ya oleh rekan-rekan guru yang lain itu lebih senior dan jadi cukup dihormati dan dihargai oleh guru yang lain. Yang kedua, di sekolah kami sudah terjalin rasa kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi ya diselesaikan secara kekeluargaan dan secara bersama-sama. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, kelebihan kami di sini adalah sudah terjalinnya visi bersama lah, gitu. Jadi kami bertekad untuk memelihara kenyamanan di tempat pekerjaan atau di sekolah ini, di mana sekolah ini dipandang sebagai ya rumah kedua lah, sehingga kami merasa betah untuk berada di sekolah. Bagus sekali, berarti tetap ya Bapak juga menjadi masukan ya dalam pendidikan, selalu terbuka ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Namanya bisa dipetik. Yang bisa saya ambil ya, yang pertama saya sadar bahwa setiap orang itu punya karakter bawaan masing-masing, di mana yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya pernah bekerja di beberapa tempat ya, di mana saya yakin di setiap tempat itu punya persoalan atau punya permasalahannya masing-masing yang berbeda antara persoalan di tempat kerja yang satu dengan di tempat kerja yang lainnya. Kemudian saya yakin yang ketiga adalah tidak ada permasalahan yang tidak ada jawabannya. Setiap persoalan pasti ada penyelesaiannya. Tinggal kita bagaimana kita mencari jawaban dari persoalan-persoalan yang kita hadapi tersebut. Kemudian yang paling penting adalah musyawarah, mufakat merupakan solusi ya yang paling baik dalam penyelesaian masalah, sehingga masalah yang terjadi diselesaikan secara bersama-sama dengan keputusan bersama-sama. Semua merasa senang, semua merasa menang, artinya tidak ada pihak-pihak yang dikalahkan atau pihak-pihak yang diunggulkan. Ya,
ketika permasalahan dibahas diselesaikan itu semuanya beres. Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulannya bahwa setiap instansi, setiap lingkungan pasti memiliki masalah yang berbeda antara satu sama lainnya. Dan dengan rasa optimis Bapak bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti selesai. Ya, dan yang penting mengutamakan asas musyawarah. Waduh, bagus sekali Bapak. Terima kasih jawaban-jawabannya. Ini menjadi ilmu buat saya Pak. Ya, Selain materi yang saya pelajari, ternyata dari pengalaman di lapangan itu memang banyak tambahan dari sebagai ilmu tambahan buat saya. Terima kasih Bapak. Selamat siang Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Ya, ini Bu, saya ada tugas dari CGP untuk mewawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan, di mana mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu banyak sekali keputusan yang harus diambil. Itu yang memang terkadang keduanya itu dianggap benar. Iya. Namun tentu kita harus bisa mengambil keputusan yang mengandung nilai kebajikan yang baik ya Bu ya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan ke Ibu. Boleh Bu? Terima kasih Ibu. Kalau yang bisa Ibu jawab. Oh ya. iya. Tidak bisa berarti kita jadi PR bersama. Iya Ibu. Terima kasih atas kesediaannya. Sebelumnya Ibu kepala sekolah dari SD Negeri 3 Gunung Cipu ya Bu ya? Iya. Baik Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus mungkin sebelum kita menentukan bahwa itu menjadi sebuah kasus, terlebih dulu kita harus menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kasus tersebut. Mungkin kita bertanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sehingga ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah terjawab, maka kita akan tahu mengidentifikasi kasus apa ini sebenarnya. Jadi kesimpulannya, langkah pertama yang saya ambil, saya harus mempersiapkan dulu beberapa pertanyaan yang untuk mengetahui kasus apa ini sebenarnya sebelum kita mengambil suatu keputusan. Itu mungkin yang akan saya lakukan seandainya dihadapkan pada masalah seperti itu. Bagus sekali. Jadi mengumpulkan dulu pertanyaan. Iya. Terus diselidiki ya Bu ya. Iya. Baik, untuk yang nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan ya? Dalam mengambil keputusan mungkin itu yang paling utama, ketika kita mengambil keputusan itu jangan terlepas dari norma. Jadi kita harus perhatikan sebelum keputusan itu diambil, apakah keputusan itu sesuai tidak dengan norma. Dan juga kita harus tetap mengacu kepada aturan. Betul. Karena ada namanya keputusan itu tidak akan terlepas dari aturan dan juga kebijaksanaan. Mungkin itu ya. Terutama lagi ketika kita akan mengambil keputusan, hal yang tidak boleh terlepas dari
dari seorang katakan pemimpin ya, pemimpin yang itu adalah yang utama adalah keteladanan dari pemimpin tersebut, sehingga ketika apa yang kita bicarakan, apa kita katakan, ketika adanya satunya kata dengan perbuatan, mungkin itu akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Oh, bagus sekali. Jadi intinya ibu lebih mengutamakan dulu norma. Iya. Apakah itu bertentangan Atau tidak, iya. Yaitu termasuk apa ya? Nilai-nilai yang harus di pertama lingkungan tersebut ya. nilai utama Nilainya adat dan agama ya. Iya, Bu, iya. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur, maaf sekali lagi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Biasanya ketika saya dihadapkan pada suatu masalah, mungkin langkah yang paling pertama saya harus paham dulu terhadap masalah tersebut. Sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita mengeluarkan keputusan, maka yang harus dipahami terlebih dulu adalah apa nih titiknya yang dianggap jadi masalah itu apa. Jadi titik permasalahan dulu yang harus kita pahaminya. Iya, betul. Tidak mungkin kita bisa memberikan kebijakan, tidak mungkin kita memberikan solusi kalau kita tidak tahu duduk perkaranya atau titik masalah itu sendiri. Jadi yang namanya titik permasalahan yang harus kita pahami, mungkin gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa menentukan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Apakah ini masalahnya individu atau mungkin melibatkan orang lain, ya, atau mungkin dia yang disebut orang lain di sini apakah satu, dua, atau mungkin yang sangat majemuk, itu harus kita pahami dulu seperti itu. Kemudian selain itu juga fakta, kita jangan lupa harus mengumpulkan fakta. Jadi kita menampung, jangan hanya dari satu sumber, tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan kita harus mengumpulkan dulu fakta-fakta dari yang lain. Mungkin diantaranya itu, masih ada yang lainnya. Iya, bagus sekali. Mungkin itulah yang mungkin akan saya lakukan seandainya saya dihadapkan pada harus pengambilan keputusan. Jadi untuk yang poin yang ini Ibu lebih mencari dulu duduk permasalahannya, akar titik masalahnya, iya. Titik masalahnya. Jika titik masalahnya begini, maka cara penyelesaiannya itu ada. Betul. Oh iya, bagus Ibu. Ya, terima kasih jawabannya. Baik, untuk selanjutnya sekarang ke poin yang keempat, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi hal-hal apa ya? Hal yang harus diperhatikan ketika kita akan mengambil keputusan itu yang pertama adalah tujuan. Kita harus menentukan tujuan. Jadi saya mengambil keputusan itu tujuannya untuk apa? Jadi sehingga keputusan yang saya keluarkan itu tidak akan lepas dari tujuan awal. Ketika titik permasalahan sudah ditemukan, maka kita punya tujuan. Wah, permasalahannya ini nih, wah, harus diselesaikan. Tujuannya agar begini. Nah, sehingga ketika sudah menentukan tujuan yang ingin dicapai, itu akan mudah kita mencari solusi atau mencari pemecahan masalah. Jadi pertamanya tujuannya itu apa? Jadi, untuk apa kita memberikan kebijakan? Untuk apa kita memberikan keputusan? Jadi tujuan itu harus tetap ada. Kemudian kita juga pikirkan apakah kebijakan kita itu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jangan semata-mata memberikan kebijakan A, jangan semata memberikan keputusan B,
tetapi tanpa pertimbangan apakah kebijakan yang saya sampaikan itu akan berdampak positif atau akan berdampak negatif. Jadi pertama tujuan, kemudian mungkin sebab akibat dari keputusan yang kita sampaikan. Kemudian juga jangan lupa kita solusi lain. Karena kita bergerak solusi lain. Ketika keputusan A tidak memungkinkan, kita harus siap dengan keputusan B. Mungkin itu salah satunya. Iya, lengkap sekali Ibu. Sungguh mencerahkan banyak sekali jawaban ya dari ini. Jadi tentukan tujuan. Ya, tujuannya dulu. Terus kedua itu tadi yang saya simak selain tujuan tadi pertimbangkan dulu positif negatifnya dari pengambilan keputusan itu. Kemudian cari alternatif lain, memberikan solusi yang lain, alternatif lain. Bagus sekali Ibu, terima kasih. Baik, sekarang untuk yang poin ke-6, yaitu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya seandainya saya menemukan suatu masalah, itu terus terang saya secara pribadi tidak memiliki jadwal tertentu dalam pemecahan masalah. Karena menurut hemat saya yang namanya pemecahan masalah itu kan situasional. Jadi saya tidak bisa menjawab untuk saat ini. Mungkin kelemahan saya tidak mempunyai jadwal untuk pemecahan masalah. Karena yang namanya pemecahan masalah itu kan situasional, disesuaikan dengan masalah apa yang saya hadapi. Betul. Jadi tidak bisa saya sekarang sudah mempersiapkan, saya sekarang berpikir seandainya menghadapi masalah ini akan seperti ini. Kan tidak tahu masalah yang saya hadapi justru di luar nalar saya, di luar apa yang sudah saya pikirkan. Betul. Jadi intinya untuk pemecahan masalah dan juga memberikan kebijakan, saya lebih ke arah situasional. Hanya mungkin untuk pemecahannya jangan semata-mata spontanitas, jangan spontanitas, karena yang namanya kebijakan itu harus berdasarkan pertimbangan. Apalagi maaf, yang namanya pemimpin kan kadang ucapannya kalau sudah A itu akan diikuti oleh rekan kerja kita kerja gitu. Jadi yang namanya seorang pemimpin harus, menurut hemat saya, harus sangat berhati-hati ketika mengeluarkan suatu kebijakan, karena bisa saja oleh rekan kerja kebijakan itu kadang dijadikan suatu aturan, sehingga akan sangat sulit kita ketika suatu saat nanti kita akan merubah kebijakan tersebut. Sebelum diucapkan tuh yang namanya pemecahan masalah, yang namanya kebijakan dari seorang pemimpin harus berdasarkan pemikiran yang matang, tidak bisa spontan. Berarti mungkin saja Bu, ada yang harus diselesaikan saat itu juga. Ada juga keputusan yang memang harus ditunda menunggu waktu yang tepat. Dipikirkan dulu, kasusnya tergantung kasus. Terima kasih. Situasional itu yang tadi Ibu jelaskan ya. Baik, bagus sekali. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang dibutuhkan, tentu ada ya, untuk mengambil membantu seorang yang bisa dianggap Ibu membantu. Bisa ya, harus itu memang selalu ada ya, karena bagaimanapun mungkin saya di sini di sekolah bisa dikatakan sebagai atasan bagi rekan-rekan guru saya. Tapi kan di samping itu saya juga mempunyai atasan terdekat saya gitu ya. Jadi tetap untuk mengambil suatu keputusan saya tetap harus berkomunikasi dengan orang-orang yang dianggap
dituakan oleh saya gitu. Di- di apa jadi sekedar untuk apa itu namanya apa ya pertimbangan Pertimbangan, pertimbangan membantu ya. Jadi bahan perbandingan. Jadi ketika Hmm. saya akan mengambil keputusan, saya tetap akan berkomunikasi dulu dengan yang lain yang yang dipercaya. dianggap dituakan Iya. oleh saya. Tapi gitu. keputusan tetap ada di ibu. Tetap keputusan itu ada hanya sebagai- masukan. masukan sebagai bahan pertimbangan. Iya, bahan pertimbangan. Itu kan yang barusan ibu katakan itu dari atasan lagi ya, Iya, mungkin pengawas korwil ya. Iya, itu kalau di Terus dinas pendidikan seperti mungkin itu tetap. dari bawah itu misalkan dari ada guru senior itu Iya. ada tidak Bu yang ibu anggap Itu guru selalu senior? ada, selalu ada selalu Oh, ada. ibu menerima masukan dari Harus ya. Yang namanya pemimpin tidak boleh diktator. Kita Iya, tetap harus betul. menerima suara rekan kerja kita gitu. Iya. Tetap dari rekan tetap ya. Misalnya ada 5 orang, tetap kita bertanya ke yang 4 itu bagaimana ketika kebijakannya seperti ini. Tetap saya harus sebagai pemimpin, tetap saya harus memperhatikan suara-suara dari rekan kerja saya. Ya, dalam artian di sini mungkin dari guru-guru yang lain. Masukan ya bisa ya. Masukan. Ya, bagus sekali ibu. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya. Ya. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu ya saat mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang diambil bagi saya sebagai seorang pemimpin, ternyata yang namanya mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah bagi seorang pemimpin. Ya, betul, Bu. Memerlukan pola pikir yang cerdas, cerdik, dan mungkin di sini bijaksana. Karena bagi seorang pemimpin yang pintar belum tentu bijaksana. Iya, betul. Ya, jadi saya lebih mengambil pembelajarannya seperti itu. Seorang pemimpin mungkin harus bisa berpikir kritis, harus bisa cepat tanggap, gitu ya, harus cepat tanggap terhadap situasi yang ada, kemudian keberanian untuk mengambil keputusan dengan sangat bijak, sehingga antara kecerdasan, kepandaian, kebijakan itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Itu barangkali. Ya, jadi mungkin semakin sering ibu menyelesaikan masalah, pengalaman juga keputusan itu pengalaman juga akan semakin kaya. Kasus ini ditangani seperti ini. Pembelajaran. Belajar dari kasus. Studi kasus mungkin. Aduh, baik Ibu, terima kasih. Studi kasus. Betul. Terima kasih. Bagus sekali jawaban Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Iya. Bisa menambah pengalaman bagi pengetahuan baru kita semua. Iya. Bagi kita berdua. Pengalaman bagi kita berdua. Untuk Anda dan untuk saya. Gitu. Saya baru cuma belajar dari teori. Ternyata memang yang Ibu sampaikan itu ternyata banyak yang tidak saya pelajari gitu. Jadi berdasarkan pengalaman. Teori dan pengalaman. Pengalaman guru yang terbaik. Ya Ibu, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Sukses ya. Siap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan minum dulu. Oh iya Bu.